This is a Slime Styles. Baby girl, know what she know. And it's in the dancing on the floor. They had a slow thing in the place. Backed it up and put it in my face. Gave it to me, 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 baby, give it to me. Buka kanan kiri mundur. 1, 2, 3, 4. Selesai. Lagi maju. 2, 3, 4. Boom. Boom. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3. Sana. Slide, body weight, pump, nice. Open your chest. Ya, kalau lebih. Stop. In. Go. Yeay, geng. Itu susah. Itu susah. Mantap. Oh, air. Oksigen. Oksigen. Ini lawannya Kat, cabut. kayak tawuran lo. Ini yang namanya tarian Zumba Litan ya. Jumpalitan. Oh, itu Jumpalitan. Itu Jumpalitan. Ini Zumba, ya. ya. Zumba, maaf dengan Mbak Eva. Mbak Eva. Oke, Mbak Eva ini adalah trainer dari Zumba. Zumba. Oke, Mbak Eva. Kalau latihan Zumba seperti tadi itu seperti kayak berasa, dancing ya? Iya, betul. Kayak nari, kayak joget gitu Iya, ya? dia Tapi memang- sebetulnya olahraga ya? Olahraga. Sama nggak sih sama aerobik? Iya. Kalau aerobik kan dia non-stop musiknya. Kalau Zumba kita track by track terputus-putus sesuai musik dan kita banyak variasinya. Ada tapi 70% Latin sih. 70% latihan. Latin. Ada hip hop, ada Ada boli hip hop ya. bangga, ya. Kalau tadi kayak saya lihat kan gerakan-gerakannya tuh kayak dancer-dancer yang acan dancer tuh. Jadi apa? Ya, dia memang sejenis cardio dance, gabungan cardio dance, aerobik sama fitness movement. Itu jadi gabungan Fitness movement. acan, Makanya sangat bakar kalori. Batavia. Ya. sama Alpha Plus. Gue pernah belajar capoeira. Dan begitu dibilang tadi ada Latinnya, jadi Pasti ada. langsung ngeh gitu. Sebentar. Kayaknya tetap ada ini juga ya, Sebentar. jingga gitu. Ada jingga. Hai, Mr. Superman. Paul. Mr. Fall. Dari tadi kita nggak nyadar kalau ada papa ini kita dancer tadi. Saya sih nggak ada, bapaknya nggak sadar. Tapi bener ya, Sel, Zumba ini memang lagi hits ya. Hits Sekarang banget ini banyak banget ya, Banyak terutama kelasnya. cewek-cewek sih yang pada ikut Zumba gini. Iya, Cowok ada nggak sih ngikut? Ada. Ada gue lihat Kamu sih. sendiri ikut nggak? Oh enggak. Ikut ya? Gak dapet. Kebetulan instruktur pertama kali Zumba yang ada di Indonesia itu cowok. Oh, gitu. Iya, Junko, Mas Junko sebenarnya. Si Junko. Beliau yang harusnya kesini, iya. Itu pertama kali Iya, yang bawa yang Zumba ke pionirnya, Indonesia. iya, Tahun yang berapa itu membawa ya? ke Indonesia. Mulai Eva dia ya? tahun berapa sih? Sekitar 90-an. 90-an. Sekarang semakin berkembang kan komunitas Zumba tuh di Indonesia kan. Bahkan di tempat-tempat tertentu pasti ada. Olahraga pertama dimulai dengan Zumba segala macam. Sekarang perkembangannya gimana untuk komunitas Zumba sendiri? Semakin ini ya, semakin banyak Zumba loversnya, semakin jadi seperti apa ya? Perkembangannya tuh pesat sekali. Pesat. Iya, pesat sekali. Bahkan bukan Zumba lover aja, Karena- ada Zumba mania sama Zumba holik. Zumba. Sama sahabat Zumba. Kayaknya yang di Fans group Utan ya. ya. Komunitasnya juga ada gitu. Tapi kalau ngeliat badan lu kan lu badan gym banget nih. Ada gym. Lu olahraganya gimana sih? Kayak gini juga nggak? Ada kardionya ngambil ini nggak? Kardionya? Enggak, dulu pernah nyoba sekali-sekali buat variasi aja sih, karena memang kita kalau hanya sekedar
tetap pada satu olahraga kadang-kadang kan jenuh. Iya, betul, Itu kan kadang-kadang bisa di dalam ruangan bosan kan, dalam ruangan melulu lihat tembok lagi ya kan. Pengennya keluar ke field training gitu kan, yang sekarang juga lagi macam-macam ya kayak calisthenics dan sebagainya gitu. Ya gue coba ikutin, tapi akhirnya ya tidak setia di situ. Cuman yang gue pentingkan di sini adalah knowledge-nya. Jadi pasti ada yang gue ambil, karena kan gue dulu background-nya kan bela diri. Dan bela diri otomatis kan pasti ada gerakan-gerakan movement kaki ya kan. Betul. Nah, Tetap ada koreo kan, bela diri juga benar. ya. Jadi gue cuma bersifat maintenance aja, menjaga aja. Gitu. Jadi Fleksibilitasnya juga ya kan, ya Mbak ya. Ini Iya, betul. Kalau melatih Zumba sendiri fleksibilitas. dalam 1 jam kalori yang akan terbakar masing-masing orang pasti berbeda-beda ya, tapi kurang lebih berapa? Kalau Zumba dalam satu kelas itu durasi 1 jam sekitar 600 sampai 1000. Wow. Bisa terbakar. Kalau pakai exercise pakai smart band ya itu Saya pasti treadmill aja 600 cuma sampai 1000. 100, cuma 200 paling maksimal. Itu juga udah setengah jam lebih. Sebelum nge-gym lu makan donat satu belum kebakar itu belum. Harus baiknya dalam keadaan lapar katanya kalau mau olahraga ya, jadi kebakar yang sebelumnya. Tapi beneran cowok boleh ikut nih? Boleh. Kalau boleh saya Banyak pengen ikut deh. loh, beneran. Beneran. Kadang-kadang saya suka minder masuk, aduh kelas cewek semua di situ kan. Gitu. Masa saya mesti pakai rok dulu. Nggak usah pakai rok, yang penting ketat aja. Dan warna ya. Nah, untuk orang-orang obesitas nih, ada olahraga yang cocok nggak? Katanya berjalan kaki itu cocok juga untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan berat badan. Ya dimulai dari jalan kaki lah. Jalan Iya. kaki itu merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan sehari-hari oleh setiap orang. Bahkan jalan kaki itu tidak membutuhkan banyak peralatan olahraga yang akan membuat kesulitan. Setuju. Banyak soalnya teman-teman gue juga yang bertanya-tanya, Sel, gue nih baru memulai. Dan dia, gue lihat kondisinya, lihat dulu nih. Waduh dia agak iya mendekati obesitas, tapi kebetulan belum ada sih yang bawa obesitas. Saya sih anjurinnya lebih baik melakukan jalan dulu. Terus kemudian, tapi kan pengen mau langsung lari, jangan, tetap kalau mau lebih cepat gitu, jalan cepat. Karena yang dikhawatirkan di sini kalau saya baca itu adalah sendi. Sendi-sendi karena mereka baru mulai. Takutnya kakinya mereka struktur tulangnya belum siap untuk kuat ya, menahan betul. beban. When you baru mulai, you don't sotoy gitu. Iya, betul sekali. Iya. Terus juga katanya, you don't sotoy. selain itu ada olahraga pilates juga dengan bola, itu juga bagus. Tapi Jadi kayak olahraga dengan bola pilates itu ternyata juga bagus untuk obesitas. Bola pilates ini dapat digunakan untuk membakar lemak dan membentuk otot perut. Karena otot perut perlu diperlukan untuk mempercepat proses penurunan berat badan. Lemak yang menumpuk pada perut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya, termasuk jantung katanya. Iya, kalau misalnya beresiko. Reva sendiri, beresiko. trainer apa aja? Zumba aja atau? Sebelumnya aerobik sih, aerobik, terus beralih ke Zumba. Beralih ke Zumba. Zumba kan ada variasinya kali ya, banyak variasi lebih musik yang variasi. di Musiknya bervariasi, dalamnya. betul. Emang jadi kelihatan lebih enak kalau udah habis Zumba. Energik sih kalau Zumba. Energik kan, Cardio sehat gitu. pokoknya, semuanya yang Iya. bergerak Kalau seperti itu. obesitas gitu mungkin jangan kali kalau Zumba ya. Kalau saya rasa sih kayaknya Obesitas sebenarnya nggak masalah. nggak masalah ya. Cuma mungkin Pelan-pelan lah ya. Ada step by gerakan step by step, gerakan lompatnya dia dibatasi karena takutnya Takut cedera semuanya. di Iya. tulang lututnya. betul. Karena Ya, otot. membawa beban berat badannya kan Iya, udah betul. berat banget gitu. Tapi sebenarnya Zumba ikut itu Zumba sebenarnya boleh kan? programnya banyak sebenarnya. Selain Zumba fitness ada Zumba Aqua Zumba yang untuk di air. Oh iya, itu Jadi saya pernah kalau dengar tuh. Itu iya, gimana maksudnya Aqua Zumba? Aqua Zumba kita bergeraknya di dalam air. Jadi kebanyakan memang gerakan fitness sama penguatan otot. Terus untuk yang cedera-cedera, yang punya cedera-cedera, Itu cocoknya penyembuhannya iya, di Aqua penyembuhannya. Zumba. Terus ada gold yang untuk manula, tanpa ada. lompatan, ada Zumba gold namanya. Zumba Gold berarti pergerakannya lebih slow mo? Lebih, Lebih iya, asik, lebih asik. lebih. gitu kan? Lebih dansa-dansa. cocok lah buat umur lo gitu Manula, ya. iya. belum. Kamu suka gitu deh. Lihat aja KTP aku baru 17. 17 tahun yang lalu. Begitu deh KTP-nya diburemin. Sepeda juga olahraga dalam air juga. Sebetulnya olahraga Benar banyak. tadi kan Aqua Zumba termasuk cocok juga untuk yang Sepeda statis tuh yang gini-gini tuh, Sel, yang gitu-gitu tuh. Tuh yang suka dipakai tuh yang pegangan tongkat Iya, itu step. tuh. sama kayak lari ya. Itu kayak lari juga tuh ya. Sama, karena ada bebannya kan bisa dinaikkan, diturunkan gitu. Ya itu pilihan sih ya. Tapi itu nggak boleh kelamaan, Sel. Kalau udah begini 2 jam, sampai pulang juga begini. Bahaya loh. Jadi otomatisasi ya. Udah ini terprogram gitu. Jalannya gini. Jangan jadi gini di rumah. Pegang gadget jadinya begini-begini.
Terus paling seru tuh kalau olahraga rame-rame atau berkelompok itu Iya. seru banget. Iya benar, seru banget. Jadi kita nggak bosen kan, wah seru rame-ramean gitu. Benar. Itu juga Karena bagus tuh. saling Memotivasi. memotivasi. Iya. Gua udah turun 2 kilo. Karena gue orangnya kompetitif kan, kalau rame-rame, gue juga bisa. Iya, betul. Poinnya seperti itu. Agak berkelompok lah, bagus. Tapi bagusnya sarapan dulu atau enggak kalau olahraga itu? Kalau olahraga tuh biasanya ya sebaiknya dianjurkan 2 jam sebelum dan 2 jam sesudahnya itu baru boleh makan. Oh, idealnya. Idealnya. Iya, Oh idealnya. gitu ya, 2 Kalau jam. sarapan pagi ya, kan biasanya pagi kita mulai olahraga. Iya. Kalau aku sih biasanya olahraga dulu baru mulai sarapan. Jadi sebenarnya Bangun tidur. gue lihat Gimana sih tuh, Sel? tantangannya di sini tuh adalah lu bangun paginya jam berapa? Nah Iya itu, sih. kalau Jadi 2 jam sebelum- mempengaruhi kalau bangunnya udah jam 9-an Itu mendingan udah mulai ke skip kan breakfast. Iya, benar. Harus makan jam-jam segitu. Nah, jadi ya alangkah baiknya yang dimaksudkan di sini adalah idealnya memang kalau bangun jam 7 atau sebelum jam 7 jam 6 ya udah jangan breakfast. Dengan perut kosong, Olahraga. dia Bagus menggunakan ya. energi makanan kalori yang kita makan tadi malam atau tadi sore, kemarin sore gitu. iya, Jadi itu yang dipakai. Karena kan bagaimanapun juga lemak dalam tubuh kita harus dibakar dengan sesuatu yang masuk. Jangan gak makan apa-apa, mau bakar lemak, Itu gak malah mau makan, terlalu gak apa mau ya? makan, gak mau makan. Lama-lama tipes. Oh gitu. Loh, membakar lemak itu bukannya dengan olahraga? Iya, harus ada olahraga. Terus makanan Tapi tadi? kan makanan itu kan istilah kayak Energi bensin juga ya ya, kan. energinya. Kalau misalnya mobilnya nggak ada bensin, dipaksa jalan Paksa gimana? jalan, iya. betul, Endut-endutan. betul. Iya. Oke. Nah kalau gitu kita langsung aja nih, kita boleh tanya sama dokter. Aku selamat pagi, halo selamat pagi. Kita baru habis olahraga Zumba nih. Itu ada Eva ya? Ada Eva? Ada. Oh, Eva, saya hai itu Eva. Ini ada juga. Gimana, ada apa, Bang? Kalau penderita obesitas seperti ini, olahraga yang cocok itu apa kira-kira dok? Nah, olahraga yang cocok itu untuk orang obesitas, kebanyakan mereka memang kurang aktivitas fisik. Ya. Otomatis jangan melakukan sesuatu yang terlalu tinggi intensitasnya. Karena selain heart rate-nya masih kurang kuat ya jantungnya ya. Iya. Dan juga bisa membahayakan persendiannya. Jadi untuk berolahraga sendiri tentunya harus dipandu oleh orang-orang yang mengerti akan olahraga. Jalan ya paling cocok katanya. Jalan dulu, Oh, berenang jalan. juga bisa. Berenang juga oke. Berenang juga bisa. Kalau Zumba gimana dok? Kalau Zumba? Oh, Zumba bagus sekali. Bagus untuk obesitas, bagus ya? Karena olahraga yang paling bagus itu menurut saya adalah olahraga yang bisa dinikmati. Dinikmati. Betul. Kalau ngelihat Zumba nih kayaknya kan kayak kita ngedance ya, kita happy, joget ngikutin irama lagu, tapi juga Nggak berasa sekaligus aja. berolahraga Iya. di situ ya. Sehatnya Iya, dapat. Itu sangat bagus, saya sangat rekomendasi Zumba kok. Oh iya. Oke. Oke, Untuk Pak makanan sendiri nih, Nah, Pak Jansen. mungkin saya perlu bahas sedikit yang katanya mitos-mitos dia seperti Sarapan, begadang katanya. itu membuat obesitas, sarapan itu tidak sarapan bisa membuat obesitas enggak ya? Jadi begini, kalau biasanya orang yang skip atau yang melewatkan waktu makan sarapan, kebanyakan di siang hari dia jadinya geragas atau dalam Lebih banyak. artian Makannya lebih banyak. Makanan lebih banyak. memilih makanan yang baik dan juga porsinya selalu kelebihan. Iya. Oke. Nah itu penyebabnya. Jadi otomatis nanti keputusan dalam memilih makanan menjadi kurang baik di siang hari. Karena nafsu makannya sudah terlalu tinggi dan rasa laparnya sudah terlalu tinggi juga. Itu penyebabnya. Kalau misalnya men-skip sarapan ya, untuk metabolisme sendiri tidak terganggu kok. Oh, jadi disarankan sarapan aja dok? Tetap Betul, sarapan. supaya di siang hari tidak ini kalap. rakus lah sedikit. Iya, Nggak kalap. Kita sebutnya. Nggak kalap. Tidak Iya, kalap. Tidak kalap. betul. Oke. Cuman ada yang nyaranin katanya kalau misalnya bergadang kan kita timbul rasa lapar, bawahnya makan disarankan untuk bikin rendang gitu biar bete gitu. Karena nggak jadi kan. Lama gitu. Akhirnya nggak jadi Kalau makan. misalnya Ini kalau kita kurang tidur itu ada hormon stres atau kortisolnya terlalu tinggi. Itu yang membuat badan jadi gampang capek. Gampang Jadi, capek dan beraktivitas. Memang begadang itu tidak boleh ya, Pak Jansen? Kalau tapi- tidak ada artinya ya? Iya. Tidak ada artinya. Tapi begadang boleh saja kan? Begadang tapi boleh saja kan? Boleh saja, Iya. asal ada perlunya. Asal ada perlunya. Oke, Pak Jansen, terima kasih banyak ya. Iya, Terima kasih. terima kasih banyak. Wah, luar biasa Mbak Eva sekali. juga terima kasih loh. Iya, Udah Mbak Eva, bikin terima kita kasih. segar pagi hari ini dengan Iya. gerakan Zumbanya. Kapan-kapan nanti kesini lagi ajarin kita lagi. Iya. Oke. Iya. Om Marcel, kamu Jangan jangan kemana-mana kemana-mana ya. Kamu masih ada lagi kita ngobrol. Sip. Soalnya tetap dia di mau jadi, pagi-pagi. soalnya dia mau jadi ini, dia mau jadi jagoan Mau jadi- superhero. Nanti kita akan tanya-tanya Mr. sama Paul. beliau. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita Tetap balik di lagi. pagi-pagi.